Indonesia apa yang harus mereka pilih, sehingga mereka bisa memilih secara cerdas. Memposting partai, memposting capres misalnya, memberi dukungan dalam postingan misalnya di media sosial apa gitu, itu kena disiplin berat. Bisa aja nanti di stop proses penggunaan akun tersebut. Kalau memang pelanggarannya pelanggaran yang serius ya. Hati-hati, apalagi menghadapi pemilu. Hai, pemirsa cerdas memilih. Jelang pemilu 2024, media sosial menjadi salah satu akses peserta pemilu untuk memperkenalkan diri. Media sosial juga menjadi salah satu akses sumber informasi bagi masyarakat. Yuk, kita akan tanya-tanya warga tentang Pesta Demokrasi 2024 yang akan datang. Halo pemirsa cerdas memilih, saat ini saya berada di Pedestrian Sumantri Bojonegoro. Kita akan tanya tanggapan dan pendapat masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Penasaran seperti apa reaksi masyarakat? Ayo ikuti saya. Kita boleh tanya-tanya dulu, boleh kenalan namanya siapa? Nawa. Nawa, yang ini? Jo. Jo, oke. Nawa dan Jo, kayaknya aku ambil yang cantik ya. Aku mau tanya-tanya sama yang cantik nih. Kita nih tahu deh kan, pemilu 2024 akan segera dilaksanakan. Aku mau tanya, tahu nggak tanggal untuk pemilihan umum tahun 2024 itu kapan? Oh, pas Valentine ya, 14 Februari. 14 Februari. Wah, benar. Ingat soalnya barengan sama Valentine kan? Gitu, karena barengan sama Valentine jadi tahu ya 14 Februari. Oke, yang kedua, di pemilu nanti kira-kira pemilihan apa aja yang akan dilaksanakan? Oh, itu ada presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Oke, benar ya. Ya, Jadi kayaknya udah sering akses informasi ya. Jadi penasaran nih kalau misalnya buka media sosial sering? Pernah? Sering. Sering pernah juga berarti. Kalau biasa buka media sosial aksesnya apa aja? Media sosialnya, Instagram, Twitter, gitu. X ya sekarang kalau Twitter. Terus apalagi ya, WhatsApp. WhatsApp. Oke, jadi kalau di media sosial biasanya informasi apa aja yang dicari? Oh, kalau di media sosial politik, terus berita-berita yang pokoknya lagi hangat-hangat lah. Berarti politik ya? Pas sekali ya pemirsa ya, terkait dengan politik nih enggak banget gitu ya kalau anak muda sekarang bilang enggak. Oke, kalau misalnya membahas tentang politik, biasanya ini kisruhnya ada juga mungkin berita bohong atau berita yang kurang tepat. Biasanya bagaimana respon yang diberikan terkait berita-berita tersebut? Oh iya, sekarang kan lagi musimnya berita clickbait ya, Bang ya. Jadi judulnya tuh kan nggak sesuai sama isi. Kalau misalnya ada berita-berita hoax kayak gitu, lebih suka cari informasi lain sih. Maksudnya informasi ya, cross check ke tempat lain. Jadi nggak berfokus di satu berita itu, tapi cari dari sumber yang lain. Oke, berarti mencoba mencari informasi yang lain. Gitu. Ini kita tadi udah sering banget membaca tentang portal berita pemilu dan lain-lain. Harapannya untuk pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilaksanakan, apalagi ini dari masyarakat dan anak muda, mungkin boleh? Oke, harapannya semoga tidak terjadi perpecahan ya, walaupun beda pilihan. Semoga apapun pemimpin yang terpilih nanti bisa memegang amanah dari rakyatnya dan rakyatnya tidak terpecah belah gitu. Baik. Terima kasih ya teman-teman sudah diganggu nih jadi orang ketiga. Dan tadi kita udah dengerin ya pemirsa, kita akan cari lagi sasaran berikutnya yang kita akan tanya-tanya terkait dengan pemilu 2024. Ikuti aku ya. Beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat dalam mengakses berita dan informasi politik. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses dan penggunaan media sosial, serta jumlah pengguna yang semakin banyak setiap harinya. Udah, ini tadi siapa namanya? Kami Nick, Bang. Oh, Nick. Oke, sebelahnya Nopri, Bang. Nopri dan Daniel, Bang. Daniel. Oke, Nopri dan Daniel sama Nick. Kita nih tahu nih sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu 2024.
Yo, Pertanyaannya nih, aku mau tanya-tanya dikit boleh ya? yo. Tahu nggak tanggal kapan pemilu dilaksanakan? Kalau tanggal bang, kurang tahu lah kan bang. Oh, kurang tahu. Sebelahnya? Oh, sebelahnya? Jadi ini sedikit informasi. Kalau hari Valentine tahu? Valentine tahu loh bang. Tanggal berapa? Tanggal 14. 14. Iya, benar. Jadi pemilu kita akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Iya. Kalau ini pertanyaan berikutnya lagi. Tadi yang pertama mungkin kurang terakses nih. Yang kedua nih. Kira-kira tahu nggak nanti di pemilu 2024 akan ada pemilihan apa aja? Setahu kami bang yo, Ya. presiden, wakil presiden, DPR RI, Oke. DPRD kota kabupaten. Heeh. Kayaknya itu baik sih bang. Oke. Baru 3 ya? Itu sih yang tahu kami. Tapi benar kok, 3-nya benar. Tapi ada lagi yang kurang nih. Jadi kita nanti di tahun 2024 ini kita akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, kemudian DPRD provinsi, sampai DPRD kabupaten kota. Nah. Next lagi nih, kamu suka nggak main media sosial? Media sosial, Iya. Instagram bang main. Oh, main Instagram, salah satu media sosial yang sering mainin. Biasanya informasi apa atau apa yang dilakukan di media sosial Instagram? Cuman nengok-nengok reels yang viral sih bang. Oh, yang viral. 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 Kalau akses tentang ini pemilu 2024? Pemilu mungkin karena kami nggak nyari tahu jadi dia nggak muncul. Oh, begitu. Jadi nggak masuk gitu ya dalam Nggak masuk pencarian ya di dalam pencarian, 2024. Kalau sejauh ini ada informasi yang kira-kira didapatkan ini menurut Nick nih ya, Mas Nick nih tadi nggak benar gitu. Apa biasanya Mas Nick lakukan? Mungkin konfirmasi ke orang dulu yang lebih paham di bidangnya gitu bang. Benar dari info yang benarnya gitu. Untuk mastiin benarnya atau tidak kan gitu. Oke, berarti lebih menginformasi Iya. digali lagi Iya, seperti itu ya. digali. Oke. Ini keren banget nih mewakili masyarakat dan anak muda nih. Kira-kira apa harapan untuk pemilu 2024? Harapan untuk pemilu sih kalau kami dewe bang, semoga damai, tidak ada lagi kayak tahun-tahun sebelumnya, nggak ada yang meninggal petugas TPS-nya ada yang meninggal. Semoga tahun ini aman, damai, tentram lah bang. Oke, berarti harapannya lebih terjaga lagi dan aman seperti itu ya. Baik, ini tadi kita sudah berbincang. Terima kasih teman-teman dan yang sudah memberikan suaranya dalam pertanyaan tadi. Dan benar sekali pemirsa, tadi kita udah dengarkan juga terkait dengan pandangan anak muda dengan harapannya supaya pemilu di 2024 ini dapat aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Bang. Saya akan lanjut lagi perjalanannya. Terima kasih. Iya bang. Wah, ternyata sebagian masyarakat cukup sering ya mengakses media sosial untuk menemukan informasi terkait pemilu 2024. Kita semakin penasaran nih, bagaimana respon dari lembaga penyelenggara pemilu dan pihak terkait lainnya terhadap pengawasan pemilu di media sosial. Jika dia memposting, ini beda ya, like, komen, Dan beda posting. dengan posting. Dia memposting dukungan terhadap calon legislatif atau suatu partai politik atau Aparatur sipil negara harus menjaga netralitas sepanjang pemilu 2024 berlangsung, termasuk di media sosial. Selama pesta demokrasi berlangsung, ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan atau share, menyukai atau like, hingga bergabung atau follow akun maupun grup kampanye pemenangan peserta pemilu. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama SKB 5 Kementerian Lembaga Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan presiden.
Baik saudara dan pemirsa, kita akan berbincang bagaimana respon yang akan diberikan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi dengan pemilu yang akan dilakukan dalam waktu dekat di tahun 2024. Dan hal ini juga terkait dengan pro kontra pemilu di media sosial. Dan kita akan berbincang bersama Bapak Wen Arifin, SIP MIP. Ikuti saya. Permisi. Apa kabar? Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Di sini kita boleh berbincang dan berdiskusi dengan Bapak. Boleh Pak berdiri di depan. Jadi kita sekarang sudah bersama Bapak Arifin yang akan menjelaskan langsung bagaimana pro dan kontra terkait dengan pemilu di media sosial. Jadi memang seperti yang kita ketahui saat ini ya Pak ya, masa kampanye ini belum masuk. Tetapi begitu banyak partai politik ataupun juga calon legislatif dan juga calon presiden yang sudah mengeluarkan identitas dirinya seperti itu. Bagaimana respon dan juga terkait dengan SKB yang sudah dikeluarkan tahun 2022 nomor 2 itu Pak? Iya, jadi kan ada keputusan bersama ya antara Kemenpan RB, kemudian Menteri Dalam Negeri, BKN, KASN, dan Bawaslu. Ada 5 lembaga yang mengeluarkan keputusan bersama nomor 2 tahun 2022 tentang pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Nah, pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam pemilu ini bertujuan untuk implementasi dalam penerjemahan dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu keharusan PNS harus netral. Nah, di sini dalam peraturan bersama ini menentukan, mengatur sanksi terhadap ASN, baik itu yang sanksinya moral atau etik maupun sanksi disiplin. Baik. Nah, ini yang menjadi ruang lingkup dari peraturan bersama itu. Ini menarik nih, ketika Pak Arifin menyinggung terkait dengan sanksi. Iya. Sanksi apa yang akan diberikan ketika nanti ditemukan ASN yang melakukan pelanggaran, baik itu ASN ataupun tenaga honorer di instansi tersebut, Pak? Iya. Ini ya yang terkait bukan tenaga honorer ya. Jadi saya luruskan dulu, yang dimaksud dengan ASN kan ada 2. Pertama PNS, yang kedua P3K. Nah, ini tidak masuk tenaga honorer, tenaga pendukung, tenaga non-PNS, itu tidak masuk lingkup ini. Jadi, ketentuan ini, peraturan ini hanya melingkupi 2 status pekerjaan, yaitu status PNS dan P3K. Nah, ketentuan tidak diperbolehkannya like, komen, dan posting itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik PNS, yang mana sanksinya itu adalah sanksi etik. Ada 2, yaitu membuat pernyataan tertutup dan membuat pernyataan terbuka. Tapi jika dia memposting, ini beda ya, like, komen, beda dengan posting. Dia memposting dukungan terhadap calon legislatif atau suatu partai politik atau calon presiden pasca penetapan capres dan caleg nanti, itu disiplinnya berat. Berarti dia diatur dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan PP nomor 94 tahun 2022 tentang tentang disiplin PNS, yang mana sanksinya kategori memposting caleg, memposting partai, memposting capres misalnya, memberi dukungan dalam postingan misalnya di media sosial apa gitu, itu kena disiplin berat. Jadi dia sanksinya itu disiplin berat. Berat ini itu kategorinya bisa sampai dengan pemecatan, Baik, terima kasih. Ini begitu menarik ya saudara, terkait dengan bagaimana pro dan kontra pemilu di ajang 2024 nanti, dan tadi sudah sama-sama kita dengarkan begitu banyak aturan yang mengikat dan harus ditaati bersama. Pemilu merupakan momen penting bagi setiap negara untuk menentukan arah kebijakan politik yang akan diambil selama beberapa tahun ke depan. Dalam pemilu, opini publik memegang peran penting untuk menentukan siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin negara, termasuk wakil rakyat. Nah, pemirsa cerdas memilih masih terkait pengawasan pemilu 2024. Kami akan mencari informasi lebih lanjut dari KPU Provinsi Jambi terkait tahapan yang sedang berlangsung.
Saudara, saat ini kita sudah berada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan kita akan berdiskusi bersama Bapak Suparmin, SHMH, selaku Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan kita akan berbincang bagaimana tahapan pemilu sejauh ini dan kampanye di media sosial. Mari ikuti saya. Misi. Ya, Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Baik, kita akan berdiskusi Bapak, Ya, boleh silakan. kita waktunya? Ya, silakan. Baik Pak. Pak Suparmin, jadi kita tahu nih bahwa saat lagi pesta demokrasi akan dilakukan di tahun 2024. Tanggal 28 November nanti akan dilaksanakan mulai masa kampanye. Jadi ketika membahas kampanye, media sosial ini sebuah akses yang begitu luar biasa untuk para calon legislatif ataupun juga nanti calon presiden dan lain-lain untuk mengajukan atau mengenalkan diri. Bagaimana sikap KPU sejauh ini, Pak? Khusus untuk kampanye di media sosial itu lamanya diatur hanya selama 21 hari. Yaitu sejak 21 Januari 2024 hingga nanti pada 10 Februari 2024. Jadi diatur setiap akun partai politik serta pemilu ataupun nanti pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun nanti calon anggota DPD itu hanya dibolehkan memiliki maksimal 20 akun medsos. Dan akun-akun medsos ini harus didaftarkan ke KPU 3 hari sebelum masa kampanye. Nanti kalau dia kampanye 28 November, maka di 24 itu sudah harus didaftarkan ke kita. Dan kampanye ini diatur juga ada larangan. Jadi di dalam kampanye pasal 280 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, itu kampanye ini kan dilarang melibatkan pihak-pihak tertentu, misalnya ketua dan anggota Mahkamah Agung, di sana ada TNI Polri, ada kepala desa, termasuk di sana ada ASN. Nah, di sana ada larangan itu. Ada larangan terkait dengan pelibatan mereka dalam kampanye. Jika itu dilanggar, maka salah satu sanksinya itu adalah pidana pemilu. Itu nanti kita kalau ada yang melanggar, ada pelanggaran sana, maka kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menutupnya. Sejauh ini kalau pengalaman 5 tahun lalu itu kita koordinasi dengan Kemenkominfo untuk melakukan penutupan atau kita melaporkannya ke Bawaslu supaya ini ditindak. Karena penindakannya ada di Bawaslu. Tapi kalau pelanggaran itu dilakukan oleh akun-akun resmi yang 20 akun per calon tadi, ya maka kita akan ada langkah-langkah tindakan administratif mungkin dilakukan, mungkin kita ingatkan atau bagaimana, mungkin sampai nanti mungkin bisa aja nanti di stop proses penggunaan akun tersebut. Kalau memang pelanggaran yang serius ya. Baik, ini luar biasa pembahasan kita bersama Bapak Suparmin terkait dengan bagaimana tahapan pemilu hingga saat ini. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di narasumber yang lain. Dalam era digital seperti sekarang, media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat dalam membentuk opini politik. Oleh karena itu, peran media sosial dalam mempengaruhi opini publik terhadap pemilu 2024 menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi, media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah menjadi platform komunikasi utama bagi masyarakat saat ini. Pemirsa Cerdas Memilih, tidak hanya penyelenggara pemilu 2024 yang terlibat aktif dalam pengawasan. Lembaga terkait juga melakukan hal yang sama, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi. Halo Bapak, apa kabar? Bapak mengganggu waktunya Pak. Dari kita nih mau berdiskusi sama Bapak terkait dengan pemilu 2024 yang akan datang. Oh, siap. Bagaimana nih Kominfo ini sendiri sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan sejauh ini seperti apa di Kominfo? Apalagi pesta demokrasi ini akan bergulir sesaat lagi dan sudah mulai banyak nih, baik itu caleg ataupun juga individu tertentu yang mulai menggunakan sosial media Pak. Kita hanya mengawasi akun-akun media sosialnya. Dan kita akan memfasilitasi kalau ada laporan terhadap atau terkait dengan kenetralitasan ASN, laporan ke kita akan fasilitasi untuk kita sampaikan ke BKD untuk diproses. Terus aturannya itu sudah jelas, ada sanksi pasti, ada sanksi yang jelas.
ada sanksi yang tegas Baik. terhadap keikutsertaan ataupun semacam ketertarikan ASN untuk ikut-ikut di dalam agenda besar ini. Itu kan ada payung hukumnya, ada larangannya. Kita harus hati-hati, harus bijaksana dalam menggunakan media sosial karena banyak sekali akan bermunculan akun-akun baru, akun-akun yang memang diproduksi untuk kegiatan-kegiatan ini. Nah, biasanya akun-akun yang hanya diproduksi untuk kegiatan publikasi, promosi, hal-hal yang sifatnya sementara, itu tujuannya hanya untuk kebutuhan pemilu saja, untuk kebutuhan sesaat, bukan untuk kebutuhan jangka panjang. Baik, berarti sejauh ini ada tidak kemampuan Kominfo ataupun dari Dinas Kominfo Provinsi Jambi untuk men-take down atau menjatuhkan akun tersebut untuk tidak ditayangkan lagi? Jadi begini, untuk men-take down atau memproses akun-akun yang dalam tanda kutip dianggap itu pelanggaran ya, akun yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah melanggar aturan. Itu kita kalau dari daerah, Dinas Komunikasi Informatika, kita hanya memfasilitasi ke Kementerian Kominfo. Karena kewenangan untuk men-take down, kewenangan untuk menghentikan akun atau platform media sosial tersebut adalah kewenangan dari Kementerian Kominfo. Dan juga kita bisa melaporkan ke platform media sosial tersebut. Misalnya di Facebook atau Twitter atau apakah Instagram itu kita bisa membuat report dan mereka akan memfasilitasi report kita akan memproses. Baik Pak, untuk itu. Berarti ada proses yang ada proses. Ya. Berarti tadi Bapak sedang mengawasi ya, yang lagi dilihat siapa yang kira-kira melanggar dan lain-lain. Begitu menarik ya saudara pemirsa perbincangan kita dengan dari Dinas Kominfo Provinsi Jambi terkait dengan bagaimana Kominfo ini sendiri begitu luar biasa mengawasi jalannya proses demokrasi yang akan kita nikmati di tahun 2024. Kita akan kembali lagi nanti di dalam diskusi kita berikutnya bersama narasumber kita yang lain. Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong KPU dan Bawaslu dapat menyampaikan informasi publik melalui berbagai saluran yang mudah diakses masyarakat, termasuk di media sosial. Pemirsa cerdas memilih ketika ditemukan sengketa dan informasi yang tidak tepat. Komisi Informasi Provinsi bertindak untuk mengkonfirmasi serta menjadi penengah dalam penyelesaian masalah. Baik saudara, saat ini kita sudah berada di Komisi Informasi Provinsi Jambi dan sudah bergabung bersama kami di sini ada Mbak Aning dari Komisi Informasi Provinsi Jambi yang kita akan berdiskusi sedikit nih Mbak Aning terkait dengan proses pesta demokrasi yang akan kita hadapi. Sebenarnya KIP ini sendiri berdirinya seperti apa untuk memberikan dorongan kepada peserta pemilu ataupun partai politik ataupun juga KPU dan Bawaslu dalam menghadirkan informasi? Sebenarnya kalau dari sisi tugas dan kewenangan utama kami adalah menyelesaikan sengketa informasi, apakah itu sengketa informasi pemilu maupun sengketa informasi biasa. Nah, hubungannya ke pemilu, untuk sengketa informasi pemilu itu agak berbeda penanganannya dibandingkan sengketa informasi biasa. Seperti itu. Jadi bagi kami KI adalah bagaimana mendorong penyelenggara pemilu baik Bawaslu dan KPU untuk membuka seluruh informasi pemilu sehingga masyarakat bisa memahami, mengetahui apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi hak-hak mereka dan mengetahui rekam jejak apa yang harus mereka pilih sehingga mereka bisa memilih secara cerdas. Sejauh ini, apakah sudah ada laporan masyarakat atau sudah sengketa yang berhasil diselesaikan atau dalam proses? Sejauh ini untuk di Jambi, untuk sengketa informasi pemilu itu baru pada tahap konsultasi. Misalnya pada tahapan rekrutmen PPK, PPS, itu memang mereka ada yang kemudian mengajukan konsultasi terkait bagaimana memperoleh informasi. Hanya saja karena prosedurnya belum dipenuhi, karena kan syaratnya itu harus ada permohonan informasi dalam bentuk tertulis kepada badan publik yang dituju. Nah, proses-proses ini yang harus dipenuhi karena ini akan menjadi dasar pada saat pengajuan sengketa, suratnya tanggal berapa, karena kita akan menghitung harinya, berapa hari mereka tidak menjawab, berapa hari setelah keberatan disampaikan, kemudian berapa hari kemudian sampai lagi ke Komisi Informasi. Dasar surat itu, dasar terima surat itu yang akan menjadi patokan batas waktu penanganan sengketa di
Komisi Informasi. Berarti sejauh ini sudah ada yang konsultasi, tetapi untuk dalam proses sengketa belum sampai? Belum ada. Belum ada. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Aning ya, pemirsa dan saudara, kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana posisi KIP ini sendiri dalam proses ataupun tahapan pemilu yang akan kita hadapi di tahun 2024. Semakin banyak narasi informasi publik yang dikeluarkan penyelenggara pemilu, maka ini diharapkan bisa mencegah masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi bohong tentang kepemiluan. Ya, pemirsa cerdas memilih. Tadi sudah sama-sama kita saksikan bagaimana perbincangan kita terkait dengan pengawasan pemilu tahun 2024 dan terkhususnya pengawasan di media sosial. Pada intinya, ASN harus menjaga netralitas, penyelenggara pemilu harus berintegritas, dan pemilih harus cerdas. Sampai berjumpa di episode Cerdas Memilih berikutnya.